Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Kali ini aku mau membahas kisah tentang pengkhianatan yang bisa dilakukan oleh anggota keluarga sendiri. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. I don't think the police is doing their job. If they was doing their job, they would be here. We miss her. We just want her back. Jessica Dishon lahir pada tanggal 2 Mei 1982. Dia tinggal di sebuah kota kecil di selatan Kentucky, yaitu sebuah daerah pertanian. Jessica tinggal bersama dengan kedua orang tuanya, Edna dan Michael, dan kedua adik kecilnya. Jessica dideskripsikan sebagai gadis yang bertanggung jawab, yang mempunyai cita-cita menjadi seorang akuntan. Dan dia adalah anak yang sangat dekat dengan keluarganya, sehingga saat dia suatu hari menghilang, keluarganya sangat merasa kehilangan. Di tanggal 10 September 1999, ibu dari Jessica, Edna, pulang ke rumahnya sekitar pukul 1 siang. Saat itu mobil Jessica ada di depan rumah. Dan ibunya merasa heran melihat itu karena seharusnya Jessica berada di sekolah hingga pukul 2:30 sore. Edna pun masuk ke dalam rumah dan mencari putrinya, tetapi tidak ada tanda kehadirannya. Dia kemudian menelpon suaminya menanyakan keberadaan Jessica, tetapi suaminya itu tidak mengetahui apa-apa. Edna menjadi sangat khawatir dan dia menuju ke mobil untuk menggeledah mobil putrinya itu. Di dalam mobil ditemukan barang-barang pribadi Jessica seperti ponsel, dompet, ransel, dan satu sepatunya. Edna kemudian menelpon ke sekolah dan dia sangat kaget mengetahui kalau putrinya bahkan tidak muncul di sekolah hari itu. Pergi kemanakah Jessica? Keluarga Jessica menjadi sangat khawatir dan mereka mulai menelpon semua orang yang mereka kenal. Mungkin ada yang melihat keberadaan Jessica, namun ternyata tak satu pun yang pernah melihatnya. Orang tua Jessica akhirnya pergi ke kantor polisi hari itu dan polisi memberitahu kalau mereka setidaknya harus menunggu 1 hari sebelum bisa melaporkan orang hilang. Awalnya polisi meyakini kalau Jessica mungkin saja melarikan diri dari rumah. Keluarga Jessica mengatakan kalau hal itu tidak mungkin terjadi. Semua barang pribadinya ditinggalkan di mobil dan Jessica bukanlah tipe anak yang akan pergi melarikan diri dari keluarganya. Polisi mulai melakukan pencarian dari mobilnya dan mereka menyadari ada tanda perlawanan dari Jessica di sisi pintu mobilnya. Polisi pun berteori kalau Jessica kemungkinan telah diculik. Bagaimanapun selain mobil itu, polisi tidak mempunyai petunjuk atau tersangka lainnya. 17 hari setelah Jessica menghilang, seorang supir bis menelpon ke 911. Dia mengatakan kalau melihat tubuh yang sudah tak bernyawa di sebuah jurang dalam rute yang biasa dilaluinya. Polisi pun segera menuju ke tempat itu dan benar terdapat tubuh gadis muda dalam keadaan tak bernyawa di sebuah area berhutan lebat. Lokasi ini hanya berjarak 11 km dari rumah Jessica. Tubuh itu ditemukan dalam posisi duduk bersandar di pohon, celananya melorot dan kakinya dalam keadaan terikat. Polisi meyakini kalau tubuh itu baru saja dipindahkan ke situ karena seseorang akan melihatnya lebih cepat. Mereka juga yakin kalau tali yang telah digunakan untuk menarik tubuhnya. 4 meter dari tempat kejadian, polisi menemukan rambut dan cairan tubuh. Jessica Dishon berhasil diidentifikasi melalui kalung dan tatonya. Dan melalui autopsi, hal ini juga dibuktikan melalui catatan giginya. Dan dari hasil autopsi itu diketahui kalau Jessica meninggal dunia karena lehernya ditekan begitu kuat. Dan bisa dipastikan kalau Jessica mungkin dihabisi nyawanya sekitar 3 hari setelah dia diculik. Polisi juga meyakini kalau dia telah diserang secara seksual, berdasarkan bagaimana pakaiannya ditemukan. Namun saat pakaian itu diuji, tidak ditemukan bukti forensik kalau Jessica telah dilecehkan. Langkah penyelidikan selanjutnya adalah menyelidiki area tersebut dan menyelidiki siapa saja yang mengenal Jessica dan keluarganya. Polisi mencurigai salah satu tetangga Jessica yang bernama David Brooks. Dia adalah seorang pekerja pertanian berusia 40 tahun.
David mengatakan kalau dia melihat Jessica di hari dia menghilang sedang berjalan ke sekolahnya. Namun, di kemudian hari dia mengganti ceritanya dan mengatakan kalau dia melihat Jessica berdiri di samping mobilnya. Polisi kemudian menanyai David hari itu di mana dia berada, dan dia menjawab kalau dia sedang pergi bekerja. Ketika polisi berusaha mengkonfirmasi hal itu, mereka tidak dapat menemukan orang yang ada di tempat kerja David saat itu. Anehnya ada beberapa saksi yang juga mengatakan kalau melihat van David di jalan dekat lokasi Jessica ditemukan. Polisi mendapatkan surat perintah untuk menggeledah properti David serta membawa anjing pelacak. Anjing itu membawa mereka ke sebuah bangunan pertanian di mana mereka menemukan sepasang sarung tangan kerja di bawah bantal. Polisi juga menggeledah mobil van David dan menemukan sebuah tali yang mirip dengan tali yang ditemukan pada tubuh Jessica. David pun ditangkap dan ditahan saat itu juga. 16 bulan setelah hilangnya Jessica, David Brooks didakwa dengan pembunuhan berencana. Pengadilannya dimulai pada bulan Januari 2003 dan penuntut menuntut hukuman mati. Keluarga Jessica sangat senang dan percaya kalau polisi telah menemukan pria yang tepat. Namun kasusnya dihentikan dan dinyatakan sebagai batal. Penyelidik utama yang menjadikan David sebagai tersangka, ketika itu dia gagal dalam tes poligraf. Dan ternyata hasil tes poligraf itu tidak bisa diterima di pengadilan. Dari 6 tes yang diikuti oleh David, 2 tes hasilnya tidak meyakinkan dan 4 tes menunjukkan kalau ada tanda dia tidak jujur. Dan akhirnya kasus Jessica menjadi kasus dingin selama 15 tahun berikutnya. Sampai akhirnya detektif Lynn Hunt yang seorang penyelidik baru memutuskan untuk membuka kembali kasus itu. Waktu itu dia menerima telepon dari salah satu rekan lamanya. Rekannya itu memberitahu kalau ada seorang narapidana yang mengaku kalau dia tahu siapa yang menghabisi nyawa Jessica. Narapidana itu mengatakan pelakunya adalah Stanley Dishon yang adalah paman dari Jessica sendiri. Stanley melakukan itu untuk membungkam mulut Jessica karena Jessica tidak mau merahasiakan lagi kalau pamannya pernah melecehkannya saat mereka tinggal bersama. Polisi mempercayai narapidana ini karena saat itu Stanley sudah berada di penjara karena pernah menyerang anak di bawah umur lainnya. Narapidana itu mengatakan kalau Stanley memukul Jessica saat dia akan berangkat ke sekolah dan membawanya ke sebuah gedung kosong. Stanley menahan Jessica di sana selama 3 hari dan menyiksanya. Dan setelah meninggal dunia, dia memindahkan tubuhnya di hutan itu karena dia merasa bersalah dan ingin tubuh Jessica bisa segera ditemukan. Detektif meyakini kesaksian dari narapidana itu benar karena dia tahu terlalu banyak informasi dan semua bukti cocok dengan laporan otopsi dari Jessica. Dan juga ada narapidana lain yang maju ke depan dan memiliki cerita yang sama. Keluarga dari Jessica juga menyadari perilaku aneh dari Stanley saat Jessica menghilang. Dan penyelidik menangkap Stanley berbohong selama interogasi. Carol Ann Waters, mantan istri dari Stanley, juga mengatakan kalau Stanley menjadi sangat gugup dan aneh ketika Jessica menghilang. Stanley menjadi tidak bisa tidur dan terobsesi untuk menonton berita tentang keponakannya itu. Untuk lebih membuktikan kalau benar pelakunya adalah Stanley, Detektif Lynn dan kakak Jessica pergi ke tempat di mana tubuh Jessica ditemukan. Mereka berjalan di hutan itu dan menemukan sebuah gudang yang sudah lama ditinggalkan. Dan ketika mereka masuk ke dalam, mereka menemukan spray terkubur di dalam tanah. Spray yang sama seperti milik Jessica yang dipakai sebelum dia menghilang. Ketika polisi menginterogasi Stanley, dia menolak untuk mengakui semua perbuatannya. Namun polisi mengatakan kalau dia tampak gugup dan gemetar. Polisi juga menemukan kalau Stanley telah melecehkan banyak gadis muda lainnya yang merupakan anak-anak dari kerabatnya sendiri. Dia akan menyiksa mereka ketika dia ikut tinggal bersama keluarga mereka. Dan gadis-gadis itu yang sekarang sudah beranjak dewasa setuju untuk bersaksi jika diperlukan. Di persidangan, Stanley mengajukan pembelaan Alford atas kasusnya yang berarti dia mempertahankan ketidakbersalahannya tetapi mengakui juri memiliki cukup bukti untuk menyatakan dia bersalah. Dia tidak mengatakan kalau dia mengakuinya, tetapi ada cukup bukti untuk bisa menghukumnya. Di persidangan, ayah Jessica menghadapi saudaranya sendiri dan Stanley balas menatap ke mata kakaknya dan kakaknya menangis. Dia menyesal karena telah membiarkan Stanley masuk ke rumahnya.
Pada bulan Maret 2015, Stanley Dishon dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dengan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dalam 16 tahun. Ayah Jessica mengatakan kalau Stanley terus-menerus menghubunginya, mengatakan kalau dia tidak melakukan hal itu. Michael mengatakan dia tahu kalau adiknya itu berbohong karena mau mengaku bersalah atas tuduhan itu untuk mendapatkan keringanan hukuman. Tapi sampai saat ini Stanley tetap mengatakan kalau dirinya tak bersalah. Di hari itu dia sudah berada di tempat kerjanya sejak sebelum pukul 7 pagi, bahkan sebelum Jessica diculik dari depan rumahnya. Dia mengatakan kalau rekan kerja dan sekretaris bosnya bisa membenarkan alibinya. Sayangnya tempat kerja itu sudah ditutup sejak tahun 2016 dan bekas pegawai tidak bisa dihubungi untuk dimintai keterangan. Namun detektif Lin berhasil mewawancarai salah satu rekan kerjanya dulu, namun mereka tidak bisa mengingat apakah di hari itu Stanley bekerja atau tidak, mengingat sudah lewat beberapa tahun lamanya. Have a sexual relationship with her? No, ma'am. Not at all. No, ma'am. Never in my lifetime. Makes me really feel bad that people feel that way by me, but not letting me have a chance to prove by DNA and polygraph that I never had no sexual relationship with that child. Never in my life. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!